Como tertahan di markas Udinese. Persaingan empat besar makin memanas. Arsenal terancam tanpa trofi. Masalah mental jadi sorotan utama. Pulih dari cedera, Harry Kane siap tampil lawan Real Madrid. Yuk, mari kita bahas berita selengkapnya. Saka, it's done really well. Havertz is running through, but running down this goal! Pertandingan lanjutan Serie A antara Udinese melawan Como berakhir tanpa gol. Hasil ini cukup mengecewakan bagi Como yang berambisi untuk mengamankan posisi mereka di klasemen. Kini Como berpotensi dikejar oleh Juventus. Meski bermain di hadapan pendukung lawan, sebenarnya Como tampil cukup meyakinkan sejak peluit pertama dibunyikan oleh wasit. Namun, solidnya lini pertahanan Udinese membuat serangan-serangan yang dibangun oleh barisan depan Como seringkali menemui jalan buntu. Sepanjang babak pertama, Udinese terlihat lebih agresif dalam membuat peluang. Berdasarkan statistik pertandingan, tuan rumah melepaskan total 12 tembakan, dengan 5 diantaranya tepat sasaran. Penampilan gemilang penjaga gawang Como, Jan Butes, menjadi faktor kunci yang menjaga gawang timnya tetap rawan. Sebaliknya, Como yang mengandalkan penguasaan bola, kesulitan menembus kotak penalti lawan secara efektif. Mereka hanya mampu mencatatkan 3 tembakan ke arah gawang sepanjang laga berlangsung. Memasuki babak kedua, tempo permainan tidak banyak berubah. Kedua tim melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menyegarkan alur serangan. Como memasukkan penyerang berpengalaman Alvaro Morata menggantikan Diao pada menit ke-82. Sementara Udinese memasukkan tenaga baru di lini tengah. Namun, disiplinnya barisan belakang Udinese yang dipimpin oleh Christian Kabasele membuat Morata tidak mendapatkan ruang tembak yang ideal. Tingginya tensi pertandingan juga terlihat dari banyaknya kartu kuning yang dikeluarkan wasit, termasuk untuk Diego Carlos dan Smolcic dari kubu Como. Hasil imbal ini memberikan dampak signifikan pada peta persaingan di papan atas klasemen Serie A. Como yang tak meraih 3 poin, kini berada dalam posisi yang rawan. Juventus yang berada di peringkat bawahnya, ini bagai angin segar bagi Juventus untuk terus menekan dan mengejar ketertinggalan di pekan-pekan mendatang. Persaingan memperebutkan tiket kompetisi Eropa dipastikan akan semakin sengit. Legenda sepak bola Inggris, Alan Shearer, mengungkapkan strategi yang harus diterapkan Manchester City untuk mengalahkan Arsenal dalam perebutan gelar Liga Premier. Mantan penyerang Newcastle United tersebut menyoroti keberanian dan kepercayaan diri Southampton saat menyingkirkan The Gunners dari kompetisi tersebut. Dalam rentang 2 pertandingan, Arsenal yang awalnya berpeluang meraih 4 trofi, kini hanya menyisakan Liga Premier dan Liga Champions sebagai target realistis. City sendiri berhasil menaklukkan Arsenal di Wembley, mendapatkan trofi Carabao Cup dengan kemenangan 2-0 berkat 2 gol Nico O'Reilly. Keberhasilan ini kemudian diikuti dengan kemenangan meyakinkan atas Liverpool untuk memastikan tempat di semifinal Piala FA. Setelah kekalahan 2-1 dari tim divisi Championship, Arsenal kini bersiap menghadapi Sporting CP di Liga Champions. Selanjutnya, mereka akan kembali ke persaingan di Liga Premier saat menjamu Bournemouth pada 11 April mendatang. Shearer memuji taktik Southampton dengan mengatakan, mereka berani, benar-benar berani dan penuh keyakinan. Mereka memanfaatkan dukungan penonton dan tampil dengan energi luar biasa. Dia juga menambahkan bahwa pendekatan manajer Southampton yang berani dan optimistis patut diacungi jempol. Manchester City kini harus mengatasi selisih 9 poin untuk merebut kembali puncak klasemen sepak bola Inggris. Selisih tersebut bisa berkurang menjadi 6 poin jika mereka menang dalam pertandingan yang belum dimainkan. Kemenangan atas Arsenal di Stadion Etihad akan membuat jarak antara kedua tim hanya 3 poin menjelang 5 pertandingan terakhir musim ini.
Micah Richards menambahkan bahwa Arsenal tidak bermain dengan intensitas seperti itu dan para pemain senior perlu mengambil tanggung jawab lebih besar. Gary Lineker juga menekankan pentingnya 2 pertandingan berikutnya bagi Arsenal untuk menjaga kestabilan tim. Dengan keunggulan besar di Liga Premier, Arsenal harus waspada karena City memiliki 1 pertandingan di tangan dan akan menghadapi mereka di Etihad. Dalam konteks persaingan ketat ini, setiap pertandingan menjadi krusial bagi kedua tim yang berjuang untuk meraih gelar tertinggi di sepak bola Inggris. Real Madrid sempat mendapat kabar baik saat jeda internasional ketika Harry Kane mengalami cedera ringan dalam sesi latihan Bayern Munchen. Striker timnas Inggris itu bahkan dicoret dari skuad Bayern untuk laga akhir pekan melawan Freiburg. Situasi tersebut langsung memunculkan spekulasi bahwa Kane mungkin belum cukup fit untuk tampil melawan Real Madrid di Liga Champions. Namun, perkembangan terbaru justru mengarah ke hal yang berbeda. Dilansir Marca, Harry Kane tampaknya akan tetap bermain melawan Real Madrid apapun yang terjadi. Absennya Kane saat menghadapi Freiburg diyakini hanya sebagai langkah pencegahan dari Bayern. Klub asal Jerman itu tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu, mengingat pentingnya laga melawan Real Madrid di tengah pekan. Kane sendiri disebut sedang melakukan segala cara agar bisa berada dalam kondisi terbaik saat turun ke lapangan. Joshua Kimmich bahkan sempat bercanda bahwa Kane akan tetap bermain meski harus menggunakan kursi roda. Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel juga menggambarkan cedera Kane sebagai masalah ringan. Karena itulah, semua tanda mengarah pada satu kesimpulan. Striker berusia 32 tahun itu akan siap dimainkan oleh Vincent Kompany. Dan itu jelas bukan kabar baik untuk Real Madrid. Musim ini Kane tampil luar biasa bersama Bayern. Ia sudah mencetak 48 gol di semua kompetisi, angka yang menegaskan statusnya sebagai mesin gol utama tim Bavaria. Mantan striker Tottenham Hotspur itu tidak hanya tajam di depan gawang, tetapi juga menjadi pusat permainan Bayern dengan kemampuannya membuka ruang, turun menjemput bola, dan menciptakan peluang untuk rekan-rekannya. Kehadirannya akan menjadi ancaman besar bagi lini belakang Real Madrid yang beberapa kali terlihat rapuh musim ini. Setelah kekalahan mengejutkan dari Mallorca, Real Madrid kini seperti menaruh semua harapan mereka di Liga Champions. Peluang di La Liga memang belum sepenuhnya tertutup, tetapi mereka membutuhkan sesuatu yang nyaris seperti keajaiban untuk membalikan situasi. Masalahnya, Bayern datang dalam performa yang sangat bagus. Mereka lebih seimbang, lebih percaya diri, dan kini berpotensi kembali diperkuat oleh pemain paling berbahaya mereka. Kehadiran Kane bisa menjadi pembeda dalam duel besar yang berpotensi menentukan nasib kedua tim musim ini.